semua, perkenalkan nama aku Marcel dari Semarang, Marcel, kalau boleh tahu sekarang usianya berapa ya? 18. 18. Wow. Ini generasinya bukan generasi milenial lagi. Jadi apa nih sebutannya nih? Generasi Z. Martomi itu bagaimana? Menurutku bisnis atau minion kayak nggak sekedar MLM yang biasa. Kita tuh nggak fokus, awal-awal memang susah buat dapat bonus, tapi pun kalau kita kerja keras pun bonus itu akan mengikuti kita gitu. Jadi kayak selain dapat bonus kan kita juga harus melayani member-member kita, mengedukasi atau melayani lah. Nah, dari situ kan ada auto consumer, lalu dari situ kayak orang bisa ngenalin ke teman-teman lainnya yang menurut mereka misalnya kayak cocok, terus kemudian dia kayak sharing juga, aku cocok dulu sama produk ini ya kan. Dari situ kan orang bisa penasaran buat nyoba, jadi kan dari situ bisa memperluas jaringannya kita. Mungkin Hmm. kalau dari aku gitu. Gimana dengan Reso? Pandangannya tentang bisnis Atomi itu? Iya, Atomi benar yang tadi yang seperti yang Marcelo katakan. Atomi itu kayak MLM, tapi kayak breed baru kali ya. Soalnya benar-benar aku nggak pernah lihat Atomi seperti yang lain gitu. Atomi seperti yang kita tahu ya, kalau yang udah sama Atomi itu dia nggak pernah yang namanya maksa, dia nggak pernah yang namanya kasih due date ke kita harus apa gitu. Adanya malah Atomi itu benar-benar fokus consumer punya sukses. Jadinya Atomi itu apa ya, malah mementingkan orang-orang yang jalanin gitu. Consumer deh. Misalnya dari produknya nggak hanya kualitasnya bagus, terus harganya juga bagus kan, harganya juga direndah serendah-rendahnya, dan juga produknya itu di-upgrade setiap tahun. Yang dari Six System jadi The Fame yang absolut sama apa, kalau kita tahu historinya itu milih di dalam skincare-nya juga lama-lama tambah banyak, tapi harga tetap sama gitu. Menurut aku itu luar biasa gitu. Justru itu dari situ aku trust, dan benar kata yang Marcelo tadi, produknya akan speak for itself. Yang menjual tuh akan produknya sendiri. Di Atomi itu adalah lifestyle di mana kita help other people, kita sharing, pokoknya kita rajin-rajin, kita sharing. Disitulah dari lifestyle kita, dari sharing itu kita bisa make a living dari situ. Oke, keren ya Atomi itu ya. Memang kalau aku sendiri juga merasa seperti itu sih. Jadi kalau kita nawarin Atomi itu pede banget karena ada keyakinan produk ini tuh pasti bagus, ya kan. Jadi kita bukan karena kita mau jual mau cari untung, jadi kita mau jual karena kita mau bantu, kita mau sharing good news-nya ke orang lain. Jadi memang customer oriented banget. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin kenapa jalanin bisnisnya? Apa motivasi utamanya? Oke, sebetulnya kalau mau kasih reason itu banyak sekali ya. Aku bisa kasih 1 juta alasan kenapa aku senang sekali sama Atomi. Mungkin pertama karena aku udah trust sama Atomi gitu. Karena bisnis kan aku akademi, ayo bisa ada channel Atomi which is gratis gitu. Itu jarang banget company yang seperti itu. Terus belum lagi budaya kerjanya seperti ini sekarang. Kita walaupun beda tim, semuanya kita bisa kerja sama-sama, kita bisa support each other, gak hanya dari beda tim, cross line kayak mau dalam satu jaringan, apalagi gitu kan. Tapi kita, ini budaya kerjanya yang berbeda, which is cocok sama saya. Belum lagi di Atomi itu sangat welcome ya untuk semuanya, dengan background apapun. Kita yang di Atomi pasti ada kekurangan dan kelebihannya, tapi Atomi itu memberikan kita opportunity yang sama semuanya di sini. Dan dengan kita mempunyai satu ID, which is ini gratis, artinya itu sama kayak rasanya oh ya belum ada pemasukannya, belum ada hasil. Tapi coba kita lihat lagi. Di Atomi kita mempunyai 25 negara tahun loh untuk masuk ke 25 negara. Dan kita join langsung dapat opportunity itu. Dimana lagi kayak Atomi. Dan itu artinya company kita itu sangat kuat, sangat solid seperti hari ini sekarang. Belum lagi produknya keperluan sehari-hari. Ini target sama kita pasti sabunan. Jadi kalau mau kasih reason itu aduh banyak banget ya kenapa Atomi is very worth it. Ini menurut aku ini win-win solution gitu. Kesehatan kita juga increase, jadi a lot of things sih menurut aku sih. Dan belum lagi di Atomi itu apa ya, kita susah payah kita bekerja itu untuk visi misi kita sendiri, untuk visi misi tim kita gitu. Dan di Atomi kita bisa kerja untuk diri sendiri dan mendapatkan passive income seperti itu sih. Thank you.
Jadi ya kayak gitu ya, maksudnya mungkin tadi live skenario ya, jadi kita kerja untuk diri kita sendiri juga. Oke, jadi mungkin dari Selo ada yang mau ditambahin dikit? Kan kita kan otomatis sebelum menjalankan bisnis kan kayak kita coba dulu. Terus kemudian yang dijual di produk Atom itu merupakan kebutuhan kita sehari-hari. Apalagi kan ini lagi musim COVID gitu-gitu, banyak vitamin-vitamin dari Atom yang bisa membantu kita untuk diet. Terus kemudian kan dari itu kita bisa menawarkan lagi apa orang kayak ke kita, kamu minum apa sih, vitamin apa gitu. Terus habis itu kan kalau orang cocok juga ya akan orang berikutnya ya akan menanyakan lagi. Nah, mungkin Oke. Thank you Selo, thank you Rasel. Jadi saya pengen tahu sebenarnya waktu awal-awal kalian ingin menjalankan Atom itu sebenarnya kata klik apa sih yang dikatakan oleh sponsor Anda atau yang orang mengajak Anda yang membuat Anda itu tertarik untuk benar-benar jalanin? Halo, selamat malam semua. Terima kasih sebelumnya karena saya udah diundang. Ini, wah, Empat Darah sangat terkenal sekali ya. Cuman biasanya saya ada meeting, makanya saya nggak pernah hadir ke sini, tapi luar biasa sekali. Terima kasih karena telah mengundang. Perkenalkan, saya Rani Harin, Sales Master dan juga Center Leader dari Atomi Bali Top Center. Tadi ada yang tanya juga di chat gitu, ada yang tanya, Rani usianya berapa sih? Berapa ya kira-kira? Oke. Saya milenial, usia saya 28 tahun, jadi kalau umpamanya boleh ya saya langsung jawab mungkin berkaitan dengan pertanyaannya Ibu Rini. Jadi kalau saya mungkin sampai bisa all in dan all out di Atomi itu karena mungkin background pendidikan saya ya. Jadi pendidikan saya itu saya memang fokus studinya itu adalah tentang ekonomi masa depan. Jadi mungkin betul kata Ibu Ika tadi, Tante Ika, mungkin karena kita itu memang waktu zaman saya itu di kuliah itu yang saya pelajari itu adalah memang kebanyakan tentang teknologi, meskipun saya belajarnya itu dalam hal sosial ya. Jadi memang bukan teknologi yang coding itu, tapi saya belajarnya dari sosial, dan dari situ saya pelajari bahwa sebenarnya pekerjaan yang ada setelah kita lulus kuliah itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan kita di masa depan nanti gitu loh. Jadi misalnya opsinya itu kan biasanya adalah bekerja di lulus kuliah itu bekerja di perusahaan besar misalnya, sepintar apapun ya, misalnya dapat nih di perusahaan besar, tapi sampai kita misalnya ada yang kalau wanita kan cuti hamil gitu, atau mungkin ada yang berhenti karena melahirkan gitu, terus atau misalnya berhenti dari suatu pekerjaan, pensiun lah istilahnya, itu sama dengan nol gitu. Jadi ketika kita berusaha kan masuk ke pekerjaan itu, udah bertahun-tahun itu sama dengan nol gitu loh ketika kita berhenti dan tidak ada uang sama sekali. Terus kemudian opsi saya juga setelah saya lulus kuliah, mungkin saya mau PNS kan, itu ibu-ibu semua pasti ada yang pernah bilang sama anaknya kan, nah CPNS sana gitu. Mungkin kayak Ibu Ida, mungkin kalau lihat anaknya males-malesan, bobok-bobok gitu, nggak ngapa-ngapain, itu mungkin pasti bilang, aduh kamu CPNS saja, terjamin hidupmu setelah kamu berhenti kerja pun itu ada uang. Nah tapi setelah diselidiki lebih lanjut, yang namanya gaji pensiunnya PNS itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan gaji pokoknya PNS waktu dia bekerja. Jadi tunjangan-tunjangannya itu memang banyak. Tapi ketika mereka berhenti pensiun itu juga mereka nggak selamat gitu, karena kemudian juga satu sih yang saya perhitungkan kan, karena saya juga belajarnya ekonomi ya, jadi ada yang namanya inflasi. Inflasi itu kalau dijelasin secara sederhananya kayak gini, harga mie instan kita waktu kita 10 tahun yang lalu, saya waktu itu 10 tahun yang lalu masih SMA, itu mungkin Rp500 ya, tapi sekarang itu udah Rp2.500. Jadi setelah 10 tahun itu yang namanya harga naik itu wajar. Itu namanya ekonomi sehat. Inflasi naik itu ekonomi sehat. Cuman memang yang diatur sama pemerintah itu yang beberapa persen aja. Tapi ketika gaji kita tidak naik, itu teman-teman harus khawatir. Apalagi masa pensiunnya itu tidak naik, itu teman-teman harus khawatir. Jadi satu yang benar-benar bikin saya oke, saya akan menjalankan bisnis Atomi itu karena saya pikir kita kaum milenial sama kaum generasi Z itu butuh Atomi, karena opsi kita di masyarakat itu tidak banyak untuk kalau kita mau selamat di masa depan. Nah, jadi kalau umpamanya lanjut ke pertanyaannya Ibu Rini, Tante Rini, itu kenapa
kita untuk mengundang milenial itu kata kliknya itu sebenarnya apa? Itu kayaknya sih nggak ada kata klik ya. Tapi coba kalau bisa disadarkan gitu loh. Masa depan mereka, oke Kakak Rini, Kakak Rini. Jadi masa depan itu benar-benar tidak bisa kita prediksi. Bisa dilihat dari corona pun. Corona harusnya sudah membuat kita tertampar gitu loh. Tapi ketika corona itu pun kita tidak bisa mengatasi, masa depan akan ada yang lebih lagi daripada corona, dan itu untuk kita siap itu tidak banyak opsi. Dan katanya kita harus siap teknologi dan sebagainya. Saya loh anak muda, saya nggak belajar tentang coding. Tapi kalau umpamanya saya mau belajar coding bisa, tapi tidak menjamin ketika saya sudah belajar coding dan teknologi, waktu saya keluar lulus setelah 4 tahun, itu teknologinya masih yang itu. Pasti udah berubah lagi, karena yang namanya AI itu belajar yang namanya artificial intelligence itu speed-nya itu sangat cepat. Jadi harusnya kalau ketemu anak muda semuanya harus khawatir. Saya selalu bilang sama ibu saya, ibu kalau hidup mungkin 50, ya saya juga mau sih ibu saya hidupnya itu lama ya. Cuman kalau kita kan katanya generasi yang bakal hidup sampai ratusan tahun, saya masih 28 ya, masih ada 80-an tahun, 70, 80 tahun lagi ke depan gitu loh. Dan ketika hidup itu sudah gonjang-ganjing, harusnya semua milenial itu khawatir gitu loh. Kalau kita masih pakai cara orang tua kita untuk mau bertahan di masa depan, itu sudah wassalam lah, itu udah pasti kita jadi kaum proletar, kaum di bawah gitu yang tidak akan selamat gitu di masa depan. Jadi sebenarnya saya itu mau Atomi itu karena saya pikir ini adalah kebutuhan, satu opsi yang benar-benar bisa menyelamatkan kita di masa depan. Dan saya mau selamat, saya mau hidup sampai lama. Itu sih. Thank you. Ya, mungkin tiap orang beda-beda. Tapi aku setuju sekali sama yang tadi Kak Rani sampaikannya. Jadi Atomi itu benar-benar solusi hidup, solusi financial, solusi ya untuk solusi kita lah gitu. Aku setuju banget 100%. Tapi buat saya itu penting juga gitu. Tapi sampai aku join Atomi itu mungkin lebih karena company-nya gitu. Company-nya sangat hatinya itu sangat memberi, sangat tulus menurut aku. Itu yang bikin aku rasanya kayak terharu gitu loh, dari motonya untuk kita menghargai semangat kita, terus produknya dia juga mau kasih yang terbaik, keluarga aku juga jadi kesehatannya terbantu, dan aku juga kebetulan emang aku senang gitu untuk yang namanya ngebantu orang lain dan serving orang lain tuh senang gitu. Jadinya visi misi Atomi itu cocok sama saya gitu. Jadi untuk menjalankan Atomi itu happy gitu. Jadinya dari bisnis plan-nya, dari company-nya itu cocok banget gitu. Mungkin kalau yang belum klik sama Atomi, maybe karena dia belum kenal Atomi saja menurut aku ya. Kalau yang udah kenal Atomi pasti nggak bisa nolak Atomi. Susah deh. Soalnya sampai Atomi gak ada bisnisnya pun aku bakal tetap pakai shampoo-nya, sabunnya, dan semuanya. Karena gak ada tandingnya di Atomi gitu. Jadi ya menurut aku dari hatinya Atomi itu sih, itu yang bikin aku kayak klik, oke, aku harus di sini karena visi misi Atomi itu sejalan sama saya punya. Dan belum lagi yang seperti Karani tadi sampaikan, itu juga solusi financial kita ke depannya. Thank you. Jadi yang ada bisnisnya tetap cinta sama Atomi. Jadi kayak membahagia banget tuh sepanjang perjalanan Atomi ya, walaupun ada pahit-pahitnya tetap ya menikmati ya. Mantap. Iya, penolakan pasti ada ya. Kita pasti semuanya pernah ditolak gitu. Atomi walaupun sebagus itu pasti ada yang tolak gitu kan. Kayak kalau istilahnya mangga yang manis banget gitu kan. Kita semuanya pada suka, tapi ada aja orang yang nggak suka mangga gitu loh. Untuk menyikapi itu sih yang penting kita yang seperti yang di-share sama leader yang Julia itu ya, kita jangan baper gitu. Itu sebetulnya sih masalah pertama awal-awal ya saya ya, aku baper banget gitu kalau orang itu nolak, apalagi kalau dari keluarga sendiri, dari teman dekat sendiri gitu kan. Apalagi kalau dari teman dekat kan ada yang sampai katanya, lu MLM ya, udah deh kalau lu MLM gue nggak mau jadi temen lu lagi, sampai lu keluar MLM baru gue mau jadi temen lu. Kan ada sampai kayak begitu gitu loh.
Tapi ya udah gitu, yang kita nggak usah baper gitu kan, yang penting jadi kita cari orang-orang yang sevisi misi kita aja gitu, yang ngelihat value yang sama gitu kan, yang se-vibration gitu. Kalau orang yang nolak itu pasti hurtful juga gitu, tergantung yang nolak siapa, itu pasti hurtful juga, tapi yaudah kita nggak sambil ke hati gitu kan. Yang penting kita intentionnya itu kita mau share ke dia karena kita juga mau bantu dia, mau yang terbaik untuk mereka gitu. Kalau misalnya mereka nolak ya udah, yang penting intention kita benar gitu, yang penting intention kita itu tulus gitu. Jadi nggak apa-apa, soalnya nggak Atomy doang gitu, movie satu film aja yang budgetnya udah miliaran gitu kan, padahal udah syutingnya bagus banget aja, ada aja orang yang nggak suka, bilang filmnya jelek lah apalah gitu. Jadi hal apapun itu bisa dinolak gitu. Jadi I think penting kita jangan take it too hard aja, kita jangan taruh ke hati gitu, ya udah kita move aja gitu. Yang penting pas kita share itu intention kita benar gitu, kita mau bantu dia, mau nolong dia gitu. Soalnya gak semua, mungkin dia akan tolak sekarang tapi belum tentu in the future itu dia nolak gitu. Soalnya ada pernah sekali ini pengalaman saya, aku tawarin ginseng kan, soalnya dia sering lemes gitu. Awalnya dia bilang, gila mahal banget gitu kan. Terus kayaknya defensif banget gitu. Parah lah, mahal banget. Udah ngoceh-ngocehnya tuh 20 menit gitu kan. Aku rasanya juga, ya ampun, padahal aku juga hanya baru ngomong sebentar gitu. Rasanya, aduh, ya ampun, sampai kayak gak enak banget gitu. Tapi akhirnya sekarang dia malah ketagihan loh sama ginseng gitu kan. Jadi nggak semua kasus tuh seperti itu. Malah barusan aja ini belum lama dia sampai pesen langsung 4 box ginseng gitu. Jadi yang tolak sekarang itu belum tentu tolak selanjutnya itu belum tentu dia akan tolak. Mungkin saat ini dia tolak karena dia belum lihat value dari Atomy gitu. Tapi kalau saya ada orang tolak sih, menurut aku sih kita nggak usah ambil ke hati. Yang penting pas kita share itu kita intentionnya tulus gitu sih. Mungkin itu dari saya. Makasih. Kalau masalah penolakan, mau tua ataupun muda pasti kena penolakan, tapi kalau saya itu ala anak muda itu kalau ditolak itu thank you next aja. Jadi kalau teman-teman milenial sama generasi Z pasti tahu ya lagunya Ariana Grande, udah thank you next. Karena kalau menurut saya itu kita kan masih muda ya, masih harusnya tuh bahagia aja gitu loh, maksudnya manfaatkan energi muda itu yang udahlah, jangan kita berkeluh kesah, jangan kita sedih-sedih karena orang yang bahkan tidak bisa melihat value-nya Atomy gitu. Kalau saya pribadi itu yang namanya penolakan justru memang paling banyak itu saya dapat dari teman-teman saya di generasi saya, terutama itu teman-teman saya di Korea. Jadi saya kuliah di Korea dulu, terus saya punya beberapa teman-teman di Korea, jadi ini Atomy ini dari Korea. Tapi ketika teman-teman saya ceritakan tentang Atomy, kamu belum tahu Atomy, mereka rata-rata memang belum tahu karena ini adalah MLM, tapi mereka itu memandang saya itu secara nista. Maksudnya ya kayak iba gitu loh. Setelah saya lulus dari kuliah tinggi-tinggi di Korea, luar negeri, terus ujung-ujungnya MLM. Kayak mereka tuh iba gitu. Sampai-sampai mereka bilang, Rani ayo Pak, kamu saham aja. Kamu kenapa nggak kerja di sini aja? Kamu gitu. Mereka kasih opsi saya yang lain-lain gitu. Terus kayak yang, iya, maksudnya saya nggak anti saham, saya nggak anti bekerja ya. Cuman itu kan setelah saya timbang-menimbang gitu. Misalnya kalau saya bekerja sekarang di Bali apapun itu, minimal gaji saya itu paling 5 jutaan. 5 jutaan sekalipun saya lulusan Korea. Tapi setelah 2 tahun masih pasti 5 juta. Apalagi kalau di Bali ini adalah pariwisata yang mana pas corona ini jatuh semua. Nah, tapi kalau di Atomy, setelah saya 2 tahun, itu saya udah SM. SM tahu kan berapa? Setengah bulan aja 12 juta gitu loh. Jadi kalau menurut teman-teman sendiri, saya harusnya pilihnya apa gitu. Tapi kalau saya tahu sih teman-teman di sini orang Atomyan, saya tahu teman-teman pilihnya yang mana gitu. Tapi kalau teman-teman saya itu benar-benar melihat saya nista. Bahkan saya umurnya udah 28 tahun ya. Jadi kalau orang baru mendaftar bekerja itu biasanya kan kalau di aplikasi itu maksimal usia mendaftar fresh graduate itu maksimal 27 tahun. Nah, pas saya mau masuk 27 tahun itu yang tahun lalu sampai bulan lalu ya, sampai bulan lalu tuh teman saya yang ketar-ketir kalau saya nggak masuk bekerja gitu loh. Tapi ya udah ya, maksudnya saya thank you next karena memang yang namanya milenial sama generasi Z kalau nggak diliatin bukti mereka mungkin nggak akan jalan. Jadi kalau di sini biasanya ibu
ibu-ibu sampai berbusa-busa gitu ngomong sama anaknya, itu mungkin karena ibu-ibu belum bisa liatin bukti juga gitu loh. Karena saya juga tergerak Atomi itu juga karena saya lihat ada kelompok anak muda yang juga menjalankan Atomi di top group gitu. Saya bersyukur saya bisa melihat mereka juga, tapi saya kalau sama teman-teman saya, sekalipun mereka melihat saya nista, melihat saya iba menjalankan bisnis Atomi yang mereka tidak bisa lihat value-nya, saya udah thank you next aja. Karena seperti kalau kakak saya bilang, semua orang akan Korea pada waktunya. Jadi K-pop, BTS, dan sebagainya. Saya pikir semua orang akan Atomi pada waktunya. Karena kita semua udah sama-sama lihat. Tinggal kita aja yang buktikan. Oke, thank you. Kalau aku sendiri ya, kalau pengalaman ditolak itu udah maksudnya wajar sih ya. Jadi ya, dan kita perlu juga sharing ke leader kita bagaimana kita hadapinya. Karena percayalah kalau yang kita alami itu bukan yang pertama kali untuk kita. Jadi karena udah ada yang sukses di depan kita, mereka juga sebenarnya jalannya itu sama, halangannya itu kurang lebih aja. Gimana kita sharing, oh dia udah pernah jalanin, caranya seperti ini, caranya seperti ini, dan kita belajarlah dari sponsor kita. Mungkin kalau aku kayak penolakan tuh mesti wajar lah. Setiap kita ngelakuin bisnis pasti ada penolakan. Tapi kan penolakan itu bisa dijadikan motivasi kita untuk lebih lagi gimana cara orang itu kayak tertarik ke kita tuh gimana gitu sih. Mungkin kalau aku gitu. Jadi maksudnya mungkin buat motivasi kali ya. Iya, jadi Atomi sih kita pokoknya pede-pede aja gitu kan. Yang penting kita kita juga harus yakin gitu. Soalnya aku juga sangat terbantu sama Ginseng. Iya, tadi yang untuk yang orang itu sih, iya awalnya galak loh dia loh. Aku juga takut loh pas ketemu orang itu kan. Tapi akhirnya dia terakhir beli 4 box langsung dan iya gitu. Jadi sekarang kalau beli Hemohim tuh langsung juga 4 box, Ginseng 4 box. Jadi ya kayaknya sih untuk orang-orang kayak saya juga sebenarnya juga penakut banget ya, apalagi orang yang udah galak kayak gitu. Yang penting kita pede-pede aja. Yang penting kita udah tahu sendiri gitu Atomi itu bagus gitu. Jadi ya udah kita pokoknya jangan ambil ke hati gitu. One day ya seperti itu gitu orang bisa ganti opini. Oh ya lo bisa Ginseng 4 box, Hemohim 4 box gitu ya bisa aja gitu. Jadi ya teman-teman kalau yang takut sama penolakan, aku ngerti banget karena aku orangnya juga takut ya sama orang-orang yang seperti itu gitu. Jadi I think sih yang penting kita jangan give up ya, yang penting kita jangan give up. Yang penting kita juga happy, kita tahu produk Atomi itu juga bagus gitu. Nanti kita tulus aja gitu. Jadi ya kalau orang tolak ya udah it's okay gitu. Thank you next. Oke, jadi thank you semuanya untuk sharingnya malam ini, luar biasa sekali. Dari grup milenial juga saya jadi terinspirasi juga nih. Jadi salah satunya ya, kalau kita ditolak kan kita merasanya down ya. Nah, salah satunya itu adalah kita join lagi ke komunitas-komunitas yang bisa bangun semangat kita lagi. Seperti yang tiap hari Senin seperti ini, dan Zoom yang oleh center leader lain. Jadi di mana kita sharing dengan energi positif lagi, dan kita akan positif lagi untuk jalanin untuk hidup, bukan hanya untuk Atomi ya. Jadi kita juga bisa lebih positif untuk hidup kita ke depannya. Kita juga belajar hal-hal baru. Kayak hari ini kita sharing, kita belajar dari Rani tadi soal ekonomi masa depan ya. Jadi banyak sekali yang kita bisa pelajari dengan ikut Zoom seperti ini.